Rekan-rekan semuanya, pada belakangan terakhir ini banyak yang bertanya mengenai proyek pekerjaan konstruksi. Apalagi ini sudah tanggal 30 Desember ya. Pak, bagaimana dengan proyek pekerjaan konstruksi yang belum selesai? Itu konsultan pengawasnya. Ya, entah kenapa ini pertanyaan yang lumayan sering dan daripada berulang-ulang bagian dari edukasi, izinkan kami menyampaikan beberapa alternatif solusi yang barangkali bisa Anda gunakan. Nah, sebenarnya ini juga terinspirasi juga dari buku Transformasi Pengendalian Kontrak. Nah, di sini ya pastikan Anda perhatikan checklist yang ada di sini, terutama di bagian serah terima ya. Nah, bagaimana jika proyek pekerjaan konstruksi itu belum selesai, konsultan pengawasnya terus piye? Duitnya dari mana itu, Pak? Nah, ini memang menjadi suatu dilema ya. Jadi aspek yang perlu diperhatikan itu pertama adalah perpanjangan kontrak pengawasan. Ini menjadi eh, salah satu dilema dan dinamika ya. Prinsipnya selama proyek konstruksi itu masih berjalan, ya pengawasan itu ya tetap harus dilakukan untuk menjamin kualitas pekerjaan. Nah, kontrak pengawasan ini biasanya ya perlu diperpanjang untuk mengikuti durasi aktual paket pekerjaan konstruksinya. Nah, duitnya jika keterlambatan disebabkan oleh kontraktor, nah biaya tambahan pengawasannya ya bisa menjadi tanggung jawab kontraktor. Nah, tapi itu harus tertuang dalam klausul kontrak ya, ya, terkait keterlambatan dan denda. Nah, di SSUK dilihat kalau nggak ada maka ini nggak bisa digunakan. Nah, maka mekanisme yang bisa ditempuh apa? Adendum, kemudian menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, menggunakan dana cadangan atau kontingensi jika itu tersedia. Nah, rekan-rekan semuanya, untuk konsultan pengawas ini, itu kalau ini yang terjadi, menurut pandangan saya ini adalah masuk ke peristiwa kompensasi. Ya, di Perpres, salah satu peristiwa kompensasi, keterlambatan yang bukan kesalahan penyedia jasa pengawasan, konsultan pengawasan, itu masuk peristiwa kompensasi. Nah, alasannya apa? Alasannya pengawas nggak bisa mengendalikan progres kontraktor. Kewajiban pengawasan, tapi kewajiban pengawasan tetap harus dilanjutkan selama konstruksi itu belum selesai. Nah, ini membutuhkan tambahan durasi di luar rencana awal kontrak pengawasan itu sendiri. Apa konsekuensinya? Penyedia berhak mendapat perpanjangan waktu, ya, ada kompensasi, ya, dan itu perlu dibuktikan bahwa keterlambatan itu memang bukan karena kesalahan pengawas. Konsekuensi dari peristiwa kompensasi itu apa? Ada di SSUK kok, yaitu perpanjangan waktu tanpa dikenakan denda. Perpanjangan waktu tanpa dikenakan denda. Nah, masalahnya konsultannya mau nggak? Wah, minta bayaran lagi itu, Pak. Maka kecenderungan konsultan pengawas itu adalah jenis kontraknya waktu penugasan. Ya. Maka yang pasti solusinya bagaimana? Nah, untuk situasi di mana duitnya itu nggak ada nih, Pak. Dari mana kita? Nah, solusinya bagaimana? Pertama, saya sampaikan solusi jangka pendeknya. Solusi jangka pendek, pengawas sementara itu dialihkan ke PPK atau Direksi Teknis sampai tersedia anggaran baru. Jika ada, gunakan tenaga teknis internal ya. Kemudian koordinasi dengan kontraktor untuk memastikan self monitoring yang lebih ketat. Nah, untuk tahun anggaran yang baru, usulkan revisi DIPA di awal tahun, penggeseran-penggeseran ya. Dan itu sebenarnya hal yang normal aja, apalagi kalau ini disebabkan dari efek dari paket pekerjaan sebelumnya gitu. Jadi, ajukan sebagai kegiatan luncuran ya, carry over. Ajukan sebagai itu, carry over. Masukkan dalam perhitungan DIPA di tahun berikutnya. Dari aspek legal, buat berita acara, kondisi, force measure, anggaran. Dokumentasikan semua keputusan dan tindakan yang diambil. Pastikan ya ada payung hukumnya ya. Nah, secara dokumen bagaimana urut-urutannya ini solusinya? Pertama, surat pemberitahuan dari penyedia konsultan pengawas yang ditandatangani direkturnya gitu ya, yang dimana fungsinya adalah ngasih tahu ke PPK tentang akan berakhirnya kontrak sementara pekerjaan konstruksi itu belum selesai. Itu dulu. Surat pemberitahuan dari konsultan pengawas. Kedua, laporan kajian teknis yang ditandatangani konsultan pengawas itu sendiri dan para pihak ya PPK-nya, tim PPK ya. Fungsinya buat apa?
Di dalam laporan kajian teknis ini menjelaskan progres fisik saat ini, estimasi sisa pekerjaan, justifikasi kebutuhan perpanjangan pengawasan, dan perhitungan kebutuhan waktu biaya tambahan. Itu ya, laporan kajian teknis. Yang pertama surat pemberitahuan dari konsultan pengawas, kedua laporan kajian teknis yang tanda tangan ini bersama para pihak. Dokumen ketiga adalah berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh PPK, pengawas, kontraktor bertiga. Ini ya, fungsinya adalah dokumentasi hasil pembahasan yang membahas tentang penyebab keterlambatannya apa, rencana penyelesaian, kebutuhan pengawasan, dengan show cost meeting ya, SCM. Itu ya, berita acara pembahasan yang bisa dituangkan dengan judul apapun. Kemudian keempat adalah surat permohonan persetujuan perpanjangan ditandatangani PPA, PPK ya, KPA fungsi ya, dokumen ini adalah meminta persetujuan perpanjangan kontrak dan solusi pendananya. Ini bagaimanapun ini NKPA. Apalagi kalau PPK dan KPA-nya sama, mestinya tidak sulit ya, tidak sulit menggeser-penggeseran. Hmm. Kemudian kelima berita acara force majeure anggaran yang ditandatangani PPK dan KPA, di mana fungsinya adalah dokumentasi kondisi keterbatasan anggaran dan solusi yang disepakati. Ya, BA force majeure anggaran. Karena ini eh, tentunya kan harus dibayar gitu, duitnya nggak ada gitu ya. Maka dibuatlah ini dulu ya, BA force majeure anggaran antara PPK dan KPA. Keenam adalah surat perintah pengawasan sementara. Surat perintah pengawasan sementara, ya. Yang ditandatangani siapa? PPK. Fungsinya untuk dasar hukum kepada pengawasan oleh internal, ya direktur teknis misalkan atau kabak kabit yang terkait dengan yang punya kompetensi ya, gitu ya. Sekaligus ini menjadi sebuah dokumen yang merupakan mekanisme transisi dan pembagian tanggung jawab. Ketujuh adalah adendum kontrak. Ya, itu pun nanti setelah duitnya ada, ya. Kalau duitnya tidak ada ya belum gitu ya. Jadi tidak tangani PPK penyedia. Seperti itu. Setelah duitnya tersedia ini mengatur perpanjangan waktu resmi, menyesuaikan nilai kontrak, mengatur mekanisme pembayaran. Itu. Lalu ada pertanyaan yang dilanjutkan begini, Pak. Lah itu kalau seperti itu konsultan pengawas itu yang di tahun berjalan gimana, Pak? Jadi yang untuk pembayaran konsultan itu tetap harus mengikuti kaidah keuangan-keuangan ya, prinsip pembayaran ya, bahwa pembayarannya itu harus dari anggaran prinsip pembayaran. Jadi kita ngomong prinsip pembayaran dulu, bahwa pembayaran itu harus dari anggaran tahun yang sama dengan pelaksanaan pekerjaannya. Itu dulu prinsipnya. Nggak bisa pembayaran pekerjaan tahun lalu dengan anggaran tahun ini kayak gitu, kan nggak begitu modelnya ya. Dan asal dokumen tanggung jawab. Nah, solusi yang tadi disampaikan itu lebih ke arahnya adalah pencegahan agar tidak terjadi masalah serupa ya pengaturan mekanisme kontrak dan anggaran di awal bukan untuk pembayaran retroaktif ya. Jadi untuk kasus yang sudah terjadi tetap harus mencari solusi pendanaan di tahun yang sama. Jika nggak ada, bisa jadi ada konsekuensi tidak terbayarnya jasa pengawasan. Perlu diselesaikan secara legal formal sesuai aturan gitu. Seperti itu. Nah, lantas eh, bagaimana apa yang bisa diambil pelajarannya ya di mitigasi risikonya ke depan supaya ini nggak kejadian lagi gitu. Nah, supaya ini nggak kejadian lagi, setidaknya ada lima ya, lima variabel yang akan sampaikan di VT ini. Pertama adalah tahap perencanaan. Di tahap perencanaan itu perhitungkan buffer waktu dalam kontrak pengawasan itu lebih panjang dari kontrak konstruksinya. Ini jarang dilakukan, tapi ini penting ya. Sediakan kontingensi fund khusus untuk antisipasi keterlambatan sesuai jadwal pemilihan dengan tahun anggaran, ya. Pastikan desain itu sudah matang untuk menghindari perubahan saat pelaksanaan. Itu di tahap perencanaan. Di tahap pengadaannya,
Masukkan klausul khusus dalam kontrak konstruksi terkait biaya tambahan pengawasan itu jika terlambat. Atur mekanisme pembayaran biaya pengawasan tambahan ke kontraktor yang terlambat. Perkuat persyaratan kualifikasi kontraktor untuk menjamin kemampuan teknis. Di tahap pelaksanaan bagaimana? Monitoring ketat progres dari awal ya, terapkan early warning, program mutu atau rencana mutu pekerjaan konstruksi, kemudian buat milestone bulanan yang terukur, evaluasi progres setiap bulan secara serius ya. Dari aspek anggaran bagaimana? Nah, ini siapkan pagu anggaran yang sifatnya bisa multi years. Tapi ini memang solusi yang tidak kurang dianjurkan karena agak sulit ya. Dan koordinasi lebih awal dengan tim anggaran untuk antisipasi kebutuhan luncuran dari aspek SDM, perkuat tim teknis internal ya, perkuat tim teknis internal. Ya, jadi coba saya berikan sebuah cerita ya, supaya ini memudahkan. Jadi misalkan asumsinya gini, kontrak awal 500 juta, 10 bulan, Maret sampai Desember. 10 bulan ya, 500 juta. Berarti rate per bulannya dari waktu penugasan 50 juta per bulan. Kali 10, 500 juta. Umpama begitu ya, dari Maret sampai Desember. Nah, ini ceritanya lambat. Ternyata konstruksinya itu lambat sampai 2 bulan. Jadi sampai Februari tahun berikutnya ini. Misalnya begitu ya, setelah pemberian kesempatan. Nah, skenario pembayarannya bagaimana? Pertama, pembayaran normal dulu, Maret sampai Desember. Sudah dibayar sampai November 450 juta, 9 bulan. Sisa kontrak Desember itu masih ada 50 juta kan? Nah, ini yang 50 juta dibayar harus dibayar di tahun berjalan. Buatkan BA serah terima dan tagihan sebelum tahun berakhir. Pastikan pembayaran itu diproses sebelum tutup tahun ya. Nah, bagaimana dengan keterlambatan periode keterlambatan ya, opsi penyelesaiannya? Bagaimana Pak yang opsi penyelesaiannya Pak? Pertama, jika ada anggaran luncuran, kan sebutnya itu anggaran luncuran, dan ini harus diperjuangkan ya, carry over tadi itu ya. Jika sudah ada nih, buat adendum di awal tahun, rate-nya sama, 2 bulan dibayar 50 juta, ya, 100 juta dibayarkan dari anggaran yang baru. Nah, itu ya. Nih, sini jika anggaran luncurannya sudah ada loh ya. Alternatif penyelesaian berikutnya, jika kontraktornya bertanggung jawab, maka biaya pengawasannya dibebankan ke kontraktor. Tapi itu harus ada klausulnya ya. Kalau nggak ada ya jangan ya. Kontraktor membayar langsung ke pengawas ya. Dan ini memang perlu biaya kesepakatan tiga pihak sekaligus. Kontraktor, pengawas, dan BPK gitu ya. Nah Pak, duitnya ra ono blas ya Pak. Gimana ini ya? Duh, piye piye gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka opsi C jadinya pengawasan oleh internal ya. PPK-nya tim PPK bisa kabit-kabitnya gitu ya, bisa di anu ya, saya kira kan orang yang kompeten juga bisa lah itu ya. Nah, konsultan tidak dibayar untuk periode yang 2 bulan tadi. Ya, sehingga perlu BA pemberhentian sementara. Jadi dokumen kuncinya atau untuk pembayaran tahun berjalan itu BA prestasi 100% karena tugasnya sudah selesai sampai Desember BAST, kemudian tagihan final di tahun berjalan ya. Nah, untuk perpanjangannya BA kesepakatan perpanjangan apapun istilahnya ya. Kemudian addendum kontrak terutama kalau sudah duitnya ada gitu ya. BA pembebanan ke kontraktor jika itu menggunakan opsi B tadi, kontraktornya yang bayar. Jadi yang terpenting adalah selesaikan pembayaran tahun berjalan sebelum tutup tahun, dokumentasikan semua keputusan dengan jelas, perhatikan ada dasar hukum untuk setiap tindakan di klausul SSUK dan SSKK, ya. Kemudian koordinasi intensif dengan inspektorat. Pada saat kondisi seperti ini, probability audit sangat diperlukan untuk memperkuat segala macam pengambilan keputusan, ya. Karena bagaimanapun ini adalah sebuah kewenangan yang murni
menjadi miliknya PPK dan menjadi kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana prinsip Pacta Sunt Servanda sudah menjadi undang-undang bagi keduanya, ya, bukan lagi berbicara peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, tapi berbicara apa yang disepakati pada kontrak tersebut. Maka menurut Undang-Undang Hukum Perdata itu akan menjadi undang-undang bagi keduanya selama di adendum kesepakatan tersebut. Semoga VT ini bisa membantu memberikan solusi-solusi karena akhir tahun ini cukup banyak yang mengalami seperti ini dengan berbagai macam dinamika kejadian di lapangan. Itulah memang pekerjaan konstruksi tidak semudah teorinya di lapangan. Penting kita sebagai ahli di sini memberikan solusi alternatif sehingga tetap akuntabel, tidak ada gratifikasi suap, tidak ada fiktif, dan tidak ada pembayaran yang tidak sesuai dengan spek. Sukses, sukses selalu, jaga integritas.